Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata. Harus. Selamat malam Malam. semua kita yang menonton channel ini. Pada malam hari ini tema kita tentang bagaimana mengenal roh halus, terutama tanda-tanda kehadiran roh halus. Nah, bersama kita pada saat ini ada seorang narasumber, seorang spiritualis Dayak di Kalimantan Barat. Beliau bernama Nek Japang yang berasal dari Bukit Tiong Kandang ya. Betul. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang sangat dikenal oleh masyarakat di Kalimantan Barat hingga hari ini. Nah, begini, Nek, kan selama ini banyak kalangan masyarakat di Kalimantan Barat ini antara percaya atau tidak dengan adanya roh halus dalam pusaran kehidupan manusia. Nah, memang pada beberapa sumber kami temukan bahwa percaya atau tidak sebetulnya selain makhluk hidup yang kemudian disebut oleh manusia, kemudian binatang dan sebagainya, di alam semesta ini juga ada makhluk lain yang tidak kasat mata, yang tidak dapat dilihat oleh mata biasa. Nah, menurut Nek Japang, fenomena ini seperti apa? Terima kasih Pak Yohanes Supriyadi sebagai bicara pada konten hari ini untuk mempertanyakan apakah ada roh halus yang timbul di alam semesta, yang ada di alam semesta ini. Ya, menurut pengalaman pribadi saya dan bahkan kawan-kawan juga merasakan bahwa roh halus itu ada di alam sekitar kita. Ya. Dalam bahasa kerennya sekarang kita sebut makhluk astral. Mengapa sebut makhluk astral? Karena roh ini tidak berwujud, tidak nampak. Dia hanya seperti gelombang energi yang datang dalam diri manusia itu sendiri, yang kadang-kadang berwujudnya kalau kita di tempat di mana tempat itu ada angker, atau tempat keramat, atau tempat yang tidak keramat sekalipun, roh itu ada karena dia ada di sekitaran kita. Nah, dia akan datang ke kita dalam bentuk energi tertentu. Ya, kalau bicara soal roh di sekitar kita, kira-kira di tempat kita berdua ini, Nek Japang ada merasakan kehadiran dari sosok roh halus? Iya, ada sekali. Tepatnya di samping Pak Yohanes Priyadi lalu juga itu ada sedang duduk bersama kita. Mungkin kalau yang bisa nampak silakan pemirsa, para pemirsa dan penonton pada malam hari ini. Kalian yang punya mata, kalian yang punya spiritual seperti saya, silahkan melihat. Di samping saya juga ada satu. Ya, dan di samping Yohanes Priyadi juga ada satu, karena dia juga ikut bersama kita dan memandang melihat kita pada malam hari ini. Oke. Nah, kita lanjut ke diskusi yang berikutnya, Nek Japang. Jadi, menurut Nek Japang itu tanda-tanda kehadiran roh halus itu seperti apa sih? Kalau boleh, saya meminta Nek Japang menyebutkan 10, paling tidak 10 tanda kehadiran roh halus di sekitar kita. Oke, terima kasih. Mungkin akan saya jelaskan. Roh halus itu hadir dengan kita, tanda-tandanya dalam jangkauan umum yang sangat nampak sekali. Mungkin para pemirsa juga pernah merasakan bahwa dia itu ada. Walaupun pemirsa juga punya kepercayaan seperti agama, saya juga punya agama. Karena saya yakin di dalam agama juga menceritakan bahwa roh itu ada. Roh itu sangat ada. Dia berbentuk energi, bisa energi jelek, juga energi baik, hitam atau putih. Itulah roh. Ya. Begini, jadi beberapa hari yang lalu kan ada masyarakat yang cerita ketika ada seseorang warga di kampungnya sedang kecelakaan, dan kemudian mereka mendengar ada suara derita, orang menangis, orang merintih dan sebagainya.
Itu fenomenanya seperti apa sih? Ya, terima kasih. Ini di masyarakat umum kita melihat kadang-kadang seperti tidak terima dan tidak percaya bahwa itu ada atau tiada. Sebenarnya barang itu ada tapi nampak tidak ada. Itulah roh. Contohnya orang yang disebutkan Pak Yohanes tadi adalah orang kematian, misalnya kecelakaan, Ya. gantung diri, atau mati yang tidak wajar. Itu namanya roh penasaran. Mengapa sebab? Roh penasaran itu. Iya, karena di sini roh ini kadang-kadang merasa tidak terima dengan dirinya. Nah, kita kembali ke jalan yang disebut kita ada jalan agama. Ya. Di sana ada ibaratnya belum sampai ke jalan yang seharusnya. Maka mereka mencari jati dirinya. Siapakah aku? Karena dalam diri ini ada diri kita yang kita tidak ketahui. Oh, jadi orang-orang yang seperti ini yang sebetulnya yang menjadi roh gentayangan itu ya? Iya, betul sekali, roh gentayangan. Karena kita nanti ditanya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa itu. Begitu mereka tidak, mereka akan kembali menjadilah roh. Ya. Bisa roh jelek, roh jahat, dan roh baik, hitam dan putih. Ya. Oke, selain itu, Nek, tanda-tanda kehadiran roh halus di sekitar kita itu yang keduanya seperti apalah? Iya, kayaknya misalnya kembali lagi kita pertanyaan, oh ya, orang kecelakaan ditabrak mobil, gantung diri, atau kematian tidak wajar. Nanti dia bisanya kita mendengar menjerit, tapi kita cari tidak ada di tempat itu. Seperti berteriak, merintih. Kita merasakan sesuatu hal yang tidak wajar. Tiba-tiba kita mendengar suara rintihan itu sangat jelas mirip orang yang kecelakaan, seperti tabrak mobil, merasa kesakitan. Itu tetap ada. Satu hari pertama pas itu penguburan atau apa, mereka akan muncul karena mereka menuntut. Sebenarnya dengan siapa menuntutnya di dalam roh itulah dia bertemu dengan waris-warisnya, tolong ini. Cuma kita manusia ini karena kita sekarang banyak di anektasi oleh ajaran. Kadang-kadang kita tidak tahu, kadang-kadang kita menapiskan hal itu, dianggap itu tabu atau mistik. Jadi kita tidak tahu hal ini bahwa sebenarnya ingin berbahasa dia dengan kita, roh itu. Ya. Nah, Jadi sebetulnya roh itu ingin berkomunikasi. komunikasi, betul, komunikasi. Hanya banyak orang kemudian tidak menyadari. Tidak menyadari, betul. Atau kemudian orang merasa takut. Ya, betul sekali, merasa takut. Ya, kalau kita kembali ke rasa takut ini memang kehadiran roh. Mungkin yang kedua lah, tadi yang pertama saya sebutkan orang itu. Kehadiran roh itu timbul kita rasa takut, Pak. Rasa takut itu muncul kadang-kadang kita ke tempat keramat misalnya, atau tempat itu memang dikatakan angker. Bisa juga perasaan kita rasa ketakutan. Nah, timbullah rasa tubuh dingin, bulu-bulu merinding, ataupun kita merasakan bahwa ada panas dalam diri kita. Nah, itu adalah roh yang ingin sebenarnya berkomunikasi. Ya. Karena tubuh kita kadang-kadang bisa tubuh kotor, bisa tubuh kita tidak mengizinkan. Siapapun judulnya di dalam tubuh ini sebenarnya mau itu apa, mau itu ini, tetap roh bisa komunikasi. Ya. Walaupun dia adalah penghulu zaman, tetap bisa. Ya. Karena barang ini hadirnya yang baik. Kalau memang yang jelek tetap tidak mau hadir. Karena roh ini hitam, putih, jelek dan baik. Nah, Ya, gini nih. Jadi kan banyak juga di masyarakat kita temui ada orang yang kemudian kerasukan, ya, kesurupan. yeah. Anak-anak sekolah, ya, yang paling banyak biasanya anak-anak sekolah, terutama ketika gedung sekolah itu masih baru, kerasukan roh yang katanya roh halus gitu. Nah, menurut Nek Japang ini benar nggak sih? Ya, kebanyakan ya. Kita kembali lagi karena berbahasa masalah roh halus ini atau energi yang muncul dalam diri itu, yang hadir di dalam semesta ini, itu benar adanya. Karena kita sini yang kadang-kadang menganggap itu, menepiskan hal itu bahwa itu mistik. Tetapi itu ada. Iya. Mengapa kadang-kadang di bangunan, contoh sekolahan yang Bapak bilang tadi, kadang-kadang ada kesurupan. Ya. Nah, karena di tempat mendirikan sebuah bangunan itu, di sana
misal ada kuburan tua, di sana ada tempat memang dibuangnya roh yang sifatnya orang yang matinya penasaran, tanpa disembayangi kalau kita dalam agama, Ya. tanpa kita doakan biar dia menuju kaliknya. Jadi ini penasaran, itulah roh tadi muncul. Jadi dia biasanya roh itu masuk ke tubuh orang itu ketika orang itu kesurupan itu apa sih sebabnya nih? Nah, Yang roh, terjadi dengan manusia biasa yang kemudian dia kemudian bisa dirasuki oleh roh tadi. ya kadang-kadang manusia ini, kita kembali lagi berbicara masalah tubuh manusia itu ada inti ionis dan inti gonis. Ionisnya ini adalah sangat ion lemah yang dalam diri kita. Gonis adalah tubuh inti plus yang sangat tinggi. Ya, dengan hawa ini yang ada dalam diri kita, begitu kita tubuh lemah, maka roh lebih cepat masuk ke kita. Dia adalah roh-roh negatif. Oh, artinya ketika seseorang pada posisi secara fisik dia lemah ya. Lemah, ya. Secara fisik dia lemah, kemudian mungkin karena secara fisik lemah juga pikirannya kosong. Kosong. Ya. Lalu pada saat itulah roh itu tadi masuk ya. Masuk dengan mudah sekali roh itu masuk, Ya. mengganggu pikiran manusia ini. Sebenarnya roh ini ingin komunikasi sebenarnya. Makanya kalau memang kita dimanapun pemirsa, saya harap pemirsa yang melihat konten pada hari ini, bila mana ada ketemu orang-orang kesurupan itu, karena saya punya pengalaman pribadi untuk bukan mengusir, komunikasi dengan orang-orang yang pernah kesurupan. Itu gimana? Saya memberi cara bagaimana komunikasi dengan roh itu. Nah, saya memberi pada pemirsa hari ini, kalau misalnya ketemu seperti itu orang kesurupan, tolong para pendengar atau para pemirsa yang melihat konten ini, dekatkan diri kita dengan orang kesurupan, Pak. Oh, Ya. kita dekati. Dekati. Jangan dijauhi ya. Jangan dijauh. Kita dekati, berbicara di antara bisikan telinga sini, Pak. Di belakang Telinga bisik ke siapa kamu. Itu aja bahasanya. Nah, ya Saipul Magam, siapa Anda? Nah, itu begitu kita bicara itu roh akan muncul, Pak. Kalau mau buktikan sendiri, pemirsa, silakan buktikan. Nah, Jadi sebetulnya ketika ada orang kesurupan, kita minta dia supaya roh yang masuk di dalamnya itu tidak mengamuk, tidak marah, tidak Iya, apa, ya coba. kita dekati, kemudian kita berkomunikasi ya, berbisik saja berbisik saja di antara telinganya, antara bawah telinga. ya. Oh ya. Nah, kalau mau coba silakan pemirsa yang melihat konten ini, silakan mencoba. Nah, begitu, Pak. Ya, ini menarik teman-teman terkait dengan itu. Kira-kira biasanya tadi Net, kehadiran roh nih seperti apa lagi? Ya, kehadiran roh kadang-kadang kita mendengar raungan anjing di tengah malam, Pak. Oh, ada suara-suara Ada binatang. suara binatang. Sebenarnya Itu binatangnya apa saja? seperti anjing, Pak. Anjing. Anjing karena dia mempunyai penglihatan yang disebut mata jainnya itu adalah mata setengah binatang dan setengah hewan. Memang dia kena hewan. Dia memang punya mata. Oh, jadi selain anjing ada kucing juga. Ayam juga. Ayam juga. Nah, kalau ya sangat percaya bahwa anjing akan memberi petunjuk. Ya. Memberi petunjuk bahwa ada sesuatu. Nah, percaya atau tidak silahkan nanti pemirsa yang lebih tahu. Jadi anjing itu menyalak ya. Menyalak, raungannya beda sekali, Pak. Oh, berbeda dari berbeda dari yang pada biasanya. lazimnya dan umumnya berbeda. Salakannya itu, cara dia meraung itu beda sekali. Teriakannya beda sekali, sangat beda. Nah, Jadi itu sebetulnya tanda bahwa dia sedang melihat roh. melihat roh, bahwa makanya saya bilang tadi bahwa roh itu ada, karena roh ada di sekitar kita. Oh, iya. Iya. Nah, contohnya kalau kita bilang ada ayam, tidak lagi percaya atau tidak, maka ayam juga lebih cepat. Dia akan memberi petunjuk bahwa ada sesuatu hal. Nah, ayam lebih jeli juga. Kalau kucing nanti bahasanya juga beda. Dia akan memberi arahan juga bahwa ada sesuatu, dia akan mendatangi kita. Ya. Nah,
Jadi begini nih, jadi saya kan biasanya bekerja malam hari ketika saya sedang mengetik di laptop misalnya, saya merasa sendirian. Rasa-rasanya ada orang yang dekat dengan saya, duduk dekat saya, atau juga kadang-kadang juga ada rasa-rasa orang yang memperhatikan itu. Padahal sebetulnya nggak ada, tapi sekilas ada. Kok ada orang memperhatikan? Siapa? Itu kira-kira gimana ini? Iya, ini yang kita sebut makhluk astral yang tidak bisa kita pandang kasat mata, karena dia ada sekitar kita. Jadi dia juga bisa tiba-tiba menampakkan dirinya. Menampakkan diri bisa juga dia menampakkan diri. Seperti contohnya dia menampakkan dirinya dan tiba-tiba kursi itu atau meja bergeser sendiri. Nah, tiba-tiba tirai jendela kita yang awalnya terbuka ditutup. Itu sangat jelas bahwa dia itu ada memperhatikan kita. Nanti tiba-tiba tubuh kita ini kayak merinding, ada angin segar masuk sangat dingin, bisa tiba-tiba panas dengan sendirinya. Nah itulah bahwa energi itu ada. Terus selain itu kan fenomena yang lainnya nih, ketika kita menyimpan sesuatu benda mati lah, entahkah batu, entahkah bambu, entahkah kayu, entahkah tulang dan banyak orang percaya bahwa benda-benda mati itu hidup juga roh. Ini menurut Nek Japang seperti apa? Oh iya, dengan benda-benda seperti Ya. ini yang kita temukan di alam semesta, tiba-tiba dalam perasaan kita lihat barang ini bagus, sepertinya contohnya kita ke batu misalnya. Tiba-tiba kita kok lihat aneh, kita ambil dan kita tahu secara tidak sengaja, yakin atau tidak yakin bahwa itu sebenarnya adalah wujud benda yang akan memberitahu kita bahwa aku sebenarnya ada. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya kita menyimpan segala kainnya topeng. Sengaja dan tidak sengaja akan muncul roh di situ. Roh, kalau kita dalam suasana rumah itu baik, maka yang itu kan yang di sana nanti bersemayamnya baik itu yang akan melindungi rumah kita. Nah, kalau kita dalam kebaikan, di dalam batu itu kadang-kadang ada energi yang kita sekasat mata paling ini hanya nampak batu, tetapi di dalamnya itu ada sesuatu energi atau roh yang kita roh tadi yang kita lihat akan memberi kita suatu titipan pada suatu masanya nanti bahwa akulah ini. Nah, tapi kadang-kadang menampilkan bahwa ini kita sebut mistik, klinik. Kalau kita berbicara masalah klinik dan mistik, kadang-kadang kita tidak terima. Nah, karena saya sendiri sebagai orang spiritual Dayak, saya punya agama loh. Saya minggu masih ke gereja saya. Nah, masih semuanya. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa yang saya di gereja juga, saya juga diberitahu ajaran kebenaran. Tetapi tidak menutup kemungkinan dengan saya sendiri yang selalu terjadi ibaratnya kejadian-kejadian mistis yang ada dalam diri saya. Jadi berarti Nek Japang kan bukan berarti kemudian dengan Nek Japang mempraktekkan spiritual kayak seperti ini, bukan berarti Nek Japang itu mendoakan Tuhan. Tidak. Ya. Jadi ini perbincangan menarik teman-teman. Jadi topik kita pada sesi ini kita akhiri. Dapat disimpulkan bahwa roh ada di sekitar kita. Roh itu tetap hidup. Dia tidak mengenal ruang dan waktu dan bisa memasuki siapa saja dan di mana saja. Oleh karena itu roh ini jangan ditakuti. Kita tidak perlu takut dengan roh ya. Betul, tidak perlu takut dengan roh. Agama kita juga menjelaskan,
mengakui secara implisit tentang adanya roh yang kemudian disebut Roh Kudus, dan ada roh rabani, makhluk lain selain Tuhan, misalnya ada malaikat, dan kalau di kepercayaan Dayak ada Kama dan sebagainya. Jadi sebetulnya semua agama juga mempercayai adanya makhluk lain di luar manusia. Nah, pada malam ini kita sudah luar biasa berbincang-bincang sejenak tadi dengan salah seorang spiritualis Dayak, dan beliau secara gamblang telah menjelaskan kepada kita. Baik, kami akhiri. Terima kasih atas perhatian semua pihak, dan terima kasih juga nih Japang telah hadir di sesi ini, dan kita akan lanjutkan kepada topik yang berikutnya. Terima kasih. Adil Katalino, Bacuramin Pak Sarga, Basengat Kak di Bakar. harus